大家在哪儿啊？在公司还是在家里？Pada di mana hari ini karena hari kerja ya? Pada di rumah atau di apa? Di kantor? Saya share screen dulu ya. 请等一下。OK。同学们，欢迎参加今天的回答问题节目。Teman-teman semua, selamat mengikuti ya program menjawab hari Selasa. Saya akan jawab pertanyaan yang hari Sabtu dulu ya. 我会从星期六的问题开始回答。Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang hari Sabtu。我看一下，同学们请等一下啊。OK， yang hari ini hari Sabtu ya. Ya, 没关系，看一下。hari Sabtu ternyata nggak banyak pertanyaan ya. Jadi ada satu yang tanya tentang perbedaan ta, tapi dalam huruf Mandarin, nggak apa-apa. Jadi bagi teman-teman yang ikut sore ini mungkin bisa juga nambah pengetahuan gitu ya tentang ta. 同学们，请等一下呀，我先出去，因为这个还是没有那个，对。我的那个视频有问题，yang satu lagi device-nya kayaknya bermasalah, tidak ada penghapusnya. 等一下呀，同学们请等一下啊，我先出去一下，会再回来的。OK， sambil teman-teman, 我们聊一聊吧，kita ngobrol ya teman-teman ya sambil tunggu device saya di restart. 那同学们，我们学了大概有4个月、5个月。Benar nggak? Teman-teman semua kita ngobrol dulu ya sambil tunggu device saya di restart. Nah, kita sudah belajar sekitar ada kali ya 4-5 bulan ya. Nah, 同学们，我想让大家跟我分享一下，saya ingin teman-teman berbagi dengan saya kendala terbesar dari teman-teman apa? Dari 4-5 bulan ini. Ya, kendala terbesar yang teman-teman rasakan selama belajar ini apa gitu ya, boleh share ke saya, boleh di chat di room chat ya, sambil ini silakan di chat biar saya nggak lupa. Kenapa saya selalu bertanya kendala? Karena yang saya tahu ya, kalau teman-teman hadapin kendala sendiri, terus akhirnya kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang merasa frustasi, akhirnya dia berhenti di jalan dan dia tidak tanya. Nah, justru kenapa saya begitu perhatian gitu ya, 很关心同学们, karena teman-teman sudah mau ikut kelas. Nah, saya juga pengen teman-teman ada hasil. Nah, kalau kendala terbesarnya seperti apa, itu perlu teman-teman sharing ya, karena saya rasa kendala setiap orang berbeda-beda, karena teman-teman hari ini ramai banget gitu ya, ratusan orang datang dari berbagai background yang berbeda-beda, background yang pernah belajar gitu maksudnya. Mungkin ada yang dulu yang sudah belajar udah oke banget gitu ya, hari ini cuma mereview. Ada yang benar-benar dari nol. Jadi saya butuh teman-teman boleh share ke saya kendala terbesarnya apa ya. Boleh di chat di room chat sambil tunggu, saya akan join satu device lagi. Jadi saya berharap dari kendala yang teman-teman hadapi, saya berharap saya bisa bantu kasih solusi ya. Oke, 请等一下。Karena memang proses belajar setiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya melihat dari sisi saya, kan berbeda gitu ya dari lingkungan, dari waktu belajar seperti itu ya. Maksudnya tahapan waktu saya bisa belajar bahasa Mandarin. Jadi itu pastinya memang ya, sisi panjang. Pastinya berbeda gitu dengan tahapannya teman-teman. Jadi saya berharap di setahun ke depan dapat testimoni adalah teman-teman berasa, oh ya ini saya benar-benar dapat sesuatu, saya benar-benar merasakan ada kemajuan. Nah sehingga sering banget saya akan tanya kendalanya. Kendalanya dari segi modul, dari segi apapun, teman-teman boleh share ke saya ya. Oke, 好，现在已经可以了，好吧？ini udah oke. Nah, tadi saya bilang, ya ini sambil teman-teman chat ya, nanti kalau misalnya ada waktu, saya berharap mungkin karena ini kan kita hari ini nggak ada modul, jadi kita bisa bahas lebih lanjut tentang kendala, kalau memang waktunya cukup, saya bisa langsung jawab ya. Oke, saya
akan jawab pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaannya, 请等一下, dari siapa ya? 我看一下. Oke, pertanyaannya dari siapa? Tidak tertulis ya, mungkin kepotong sama pancang, nggak apa-apa. Jadi ada yang tanyain tentang ini. Ya, teman-teman chat aja. Saya akan jawab pertanyaan pertama yang menanyakan tentang huruf Mandarin gini. Ya, ini tiga-tiganya baca ta. Kalau dari Hanyu Pinyin sih nggak masalah ya. Semua bacanya sama. Ta, sekedar mengingatkan teman-teman bahwa T baca TH. Kenapa saya begitu sering banget ingatin, oh T baca TH, ada angin. Karena saya pengen teman-teman belajar benar-benar ngomongnya nadanya bagus gitu ya, nadanya bagus, pronunciation-nya bagus. Kenapa? Walaupun kita bukan belajar ke China gitu ya, tapi saya berharap banget teman-teman benar-benar dapat pronunciation yang akurat gitu ya, karena mungkin teman-teman pernah tahu bahwa oh ya bahasa Mandarin kita salah pronunciation, salah nada, artinya juga akan salah seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman dapat the best dari saya gitu. Makanya saya kadang-kadang suka ingatin T baca TH ya gitu ya. Jadi semoga teman-teman jadi ingat banget, oh iya, suka diingatin kalau T baca TH, ta, nada satu, ta. Nah, kemarin ada satu teman kelas kita yang tanya tentang ta, ini bedanya apa? Nah, kalau dari Hanyu Pinyin sih nggak ada beda ya, gitu. Nah, dia tanyain sebenarnya tentang ke Hanzi, tapi nggak apa-apa, teman-teman hari ini udah ikut, anggap pengetahuan tambahan buat teman-teman. Ta yang pertama ini yang sangat umum dipakai, semua artinya dia. Mungkin kalau di Inggris lebih ada beda gitu ya. Ini lebih ke dia tapi benda. Mungkin bahasa Inggrisnya it ya. Dia atau benda maksudnya ya. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya dari artikel ta itu teman-teman langsung tahu yang dimaksud tuh cowok, cewek atau dia sebagai benda. Nah, kalau ta ini umum. Boleh cowok, boleh cewek sih. Boleh cowok, boleh cewek yang ini, yang paling atas. Ta. Tapi karena sebenarnya masih ada satu huruf lagi yang di bawah, yang di tengah ini, yang teman-teman lihat, itu ta lebih ke wanita, si. Ya, dia, cewek. Nah, sehingga yang atas itu lebih seringnya orang pakai untuk laki-laki, seperti itu. Tapi awalnya ta itu boleh umum ya. Jadi kalau teman-teman ketemu artikel, misalnya orangnya lagi ngomongin tentang wanita, tapi dia pakai ta ini benar nggak Laoshi? Benar, karena sebenarnya dia umum. Cuman karena kita punya satu karakter lagi yang di karakter kedua ini, nah ini memang khusus untuk wanita. Nah teman-teman, saya sering dibilang bahwa bahasa Mandarin huruf karakter Mandarinnya ya, huruf Hanzi itu tidak menakutkan. Yang penting teman-teman tahu ya. Nanti semoga kita ada kesempatan, kita ketemu, nanti mungkin saya bisa banyak kasih cara saya menghafal Hanzi gitu ya. Kadang-kadang kalau saya belajar, saya ada kasih patokan cara menghafal. Jadi saya pribadi, saya tahu diri saya seperti apa, saya bikin patokan menghafal. Misalnya kayak huruf Mandarin ta, nah kayak ini karena ada ni zipang, ya memang dari hurufnya juga memang ada ya. Ni itu wanita gitu ya. Sebentar, ini kecoret, nanti teman-teman bingung. Ni wanita ya, nada 3. Jadi, oh berarti ini pasti ada berhubungan dengan wanita seperti itu. Jadi ini membantu banget buat teman-teman baik menulis maupun cuman melihat dari karakternya, artinya ketik, oh iya saya tahu nih ta yang ada nih, berarti khusus untuk cewek seperti itu ya. Oke, terus ta yang ketiga ini khusus untuk benda, maksudnya barang ya, benda atau barang. Pokoknya bukan manusia gitu ya. Ini pakai ta. Ya, boleh apapun yang penting selain manusia ya. Oke, semoga kejawab ya. Kita akan lanjut pertanyaan berikutnya dari Yudi ya. Yudi sebenarnya nggak bertanya ya. Dia ini berasap katanya banyak kosakata. Yudi ikut sore ini. Ya, justru memang saya juga merasakan ya bahwa
banyak kosakata, makanya saya selalu minta teman-teman, "Yuk review," gitu ya. Nah, teman-teman saya lagi kalau teman-teman masih ingat, saya lagi baca satu e-book, yang di-share oleh Xiaokang Laoshi. E-book-nya isinya bahasa Mandarin ya, jadi artikel bahasa Mandarin. Nanti saya bikin ringkasannya buat teman-teman ya, apa yang saya dapat dari e-book itu. E-book itu, berbicara dari segi cara bagaimana maksudnya gini, selama ini kita tahu bahwa, oh dia jenius, makanya bisa berhasil gitu ya. Mungkin teman-teman ada pernah tahu misalnya kayak Mozart gitu-gitu, kita merasa mereka itu memang jenius makanya bisa berhasil. Nah, tapi dalam buku itu mengatakan bahwa, bukan sebenarnya, bukan unsur jeniusnya. Mungkin memang, unsur otaknya kita bilang encer sehingga gampang. Tapi sebenarnya itu, keberhasilan-keberhasilan yang mereka dapatkan semua orang biasa bisa, yang penting tahu caranya. Nah, saya sudah baca ya, nanti saya bikin ringkasan buat teman-teman, nanti kalau ini saya share ketika, kita, di kelas supaya nanti teman-teman latihan, karena judulnya adalah "刻意练习". Apa itu 刻意练习? Latihan yang benar-benar fokus gitu ya. Jadi, di buku itu mengatakan bahwa orang latihan dan bisa jadi yang namanya, keren banget artinya, kayak jenius gitu ya. Nah, itu menurut saya mungkin saya bisa berbagi poin-poin dari buku itu buat teman-teman semua yang hari ini lagi mungkin menjalankan latihan di rumah, bisa dipraktekkan. Nanti saya akan share poin-poinnya ya di kelas, karena di kelas lebih semuanya ikut ya, kalau di program hari Selasa kan sebagian, dari teman-teman saja. Oke, jadi berasa banyak kosakata, iya, saya paham gitu ya, tapi memang, di base di tahap ini teman-teman memang kita mesti banyak-banyak menghafal, banyak-banyak mereview ya. Jadi teman-teman jangan bosan-bosannya dan satu kata yang paling penting adalah 别放弃, jangan menyerah ya, 别放弃 ya, 不要放弃 juga boleh, 别放弃 artinya jangan menyerah. Selagi kita nggak menyerah, selalu pasti ada harapan ya. Yang penting, memang harus konsisten ya, konsisten. Jadi terus dilakukan, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini pertanyaannya sudah selesai, yang hari Sabtu, saya akan lanjut pertanyaan hari Minggu ya. 星期天的问题，我看一下。Oke. 星期天的问题 Oke, pertanyaan dari Liva ya, Li Fei Ai, Liva. 一个水果篮可以吗，老师？Oke, 一个水果篮oh ini lagi bahas yang kemarin saya minta teman-teman latihan translate ya, gitu ya. Oke. 一个水果篮 itu artinya sangat berbeda ya. 一个水果篮，等一下。一个水果 itu buah-buahan. 篮 pakai 竹字头，这个叫做竹字头，竹是 bambu. Karena keranjang dari bambu ya, teman-teman ya. Ya, nanti saya share. Ini bacanya lan. Kalau kemarin kan saya bilang ilan shuikuo, benar nggak? Sekeranjang buah-buahan, kalau teman-teman tahu. Ilan shuikuo, artinya satu keranjang buah-buahan. Kalau dua keranjang berarti liang lan shuikuo, seperti itu. Nah, kalau pertanyaan dari Liva, 等一下，一个水果篮 artinya sebuah keranjang buah-buahan. Agak sedikit berbeda artinya ya. Maksudnya sebuah keranjang. Jadi yang di sini bendanya adalah keranjangnya gitu, keranjang buah-buahan. Sebuah keranjang, keranjangnya tempat buah-buahan. Ya, kalau ilan shuikuo sekeranjang buah-buahan. Benda yang di modulnya kita sekeranjang buah-buahan berarti bendanya ada buah-buahan. Kalau ini bendanya adalah keranjangnya, jadi berbeda. Nah, tadi saya sempat sebut lan, 竹字头，竹就是bambu. 竹字头 ya teman-teman, saya coba bisa ganti warna nggak? Nah di sini, ini namanya yang berhubungan dengan bambu. Keranjang kita bikinnya dari bambu. Nah, kenapa? Apa namanya? Karena kita masih ada huruf yang mirip banget dengan ini ya. Teman-teman coba lihat bedanya di mana.
Bacanya sama, lan. Teman-teman nggak kepotong kan di layarnya teman-teman? Nggak ya? Nah, mirip kan teman-teman, cuma beda di atas ya. Jadi, ya nggak kepotong. Oke. Nah, cuma beda di atas. Ini ya saya lingkarin ya, cuma beda di atas. Nah, kalau yang lan yang tadi yang barusan saya tulis, ini artinya warna biru. Bacanya sama, lan, cuman hanzinya berbeda ya. Jadi ada beberapa murid tanya saya, "Lalu lan, kok bisa artinya keranjang? Bisa artinya biru gitu ya, karena huruf Mandarinnya berbeda." Ini nadanya mereka sama. Nah, kalau saya bilang menariknya huruf Mandarin ya, jadi semoga dengan begini teman-teman makin positif gitu ya sama huruf Mandarin dan tidak merasa pusing karena saya selalu di umum gitu ya, selalu mereka bilang, "Aduh, kalau Mandarin tuh huruf hanzinya udahlah, saya menyerah gitu, kayaknya menakutkan banget." Padahal enggak sih, mereka dia punya cerita dan punya apa ya, filosofi gitu dan menurut saya itu seni ya, indah. Nah, saya mau bilang tadi keranjang ini keranjang ya teman-teman ya. Ini keranjang, dia bikinnya dari bambu. Benar nggak? Makanya 竹字头. Jadi hurufnya ada unsur bambunya. Nah, kalau lan biru itu warna. Teman-teman mungkin tahu ya, warna itu sebenarnya asalnya dari tanaman-tanaman gitu. Awalnya mereka zaman dulu bikin warna itu dari tanaman. Makanya di huruf lan biru itu apa namanya? 草字头. Ini namanya 草字头. 草就是 rumput. 草字头, jadi atasnya unsur rumput seperti itu ya. Jadi menarik ya teman-teman ya. Bentuknya semua sama, cuma atasnya yang berbeda gitu. Nah, kalau teman-teman lagi belajar huruf Mandarin, baik menulis maupun mengenal, kan jadi tahu, oh kisi-kisinya saya lihat aja atasnya gitu ya. Oh, berarti udah paham ya. Nanti masih ada beberapa huruf, banyak ya, bukan beberapa huruf yang memang pakai unsur begini dan teman-teman bisa mengaitkan dengan artinya. Menurut saya itu sangat kebantu sekali dan jadi menarik ya. Oke, ya teman-teman lihat ya dari satu pertanyaan kita bisa ngembangin seperti ini ya. Kalau saya nggak stop, nggak selesai-selesai, nanti bisa dikaitkan ke yang lain. Itulah apa menurut saya apa ya luar biasanya. Jadi dalamnya sebuah apa terutama bahasa Mandarin gitu ya, sebuah huruf bahasa Mandarin. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua biar bisa kejawab semua. Pertanyaan berikutnya dari Sony Seputra. Physical distancing, apa loh? Oke, ini apa? Istilah yang muncul ketika ada COVID ya. Jadi orang zaman dulu nggak kenal istilah ini, tapi istilah ini muncul ketika kayak sekarang kita ada new normal gitu ya, 新常态 seperti itu ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang menanyakan new normal bahasa Mandarinnya apa gitu ya. Nah, mungkin di sesi ini saya boleh tuliskan untuk teman-teman kalau di modul kan kita benar-benar ada maksudnya ada bahan yang mau dikejar. Kalau hari ini kita benar-benar boleh ngobrol di luar dari modul ya. Dan saya juga senang banget. Oke, silakan di screenshot sebelum saya clear. Ya, saya takut saya lupa ya. Saya clear, teman-teman belum screenshot. Hao, silakan. 一二三，好了，好，saya screenshot. Saya clear ya. Oke. Tadi physical distancing ya. Oke. Jadi kalau bahasa Mandarinnya namanya jaga jarak gitu ya, 保持. Oke, kalau kayak gini teman-teman saya minta jangan ketik dulu karena kepotong, jadi nulisnya nggak ini. Oke, 谢谢. Oke ya, 保持. Eh, 保持距离. Peringkat. 等一下 ya, saya tulis ulang biar teman-teman bisa dapat guratannya yang jelas. 保持距离. 句就是kita bilang bacanya mesti mulutnya bulat 句. 保持 C baca CH ya. C itu ada angin ya. Bacanya CH. 保持 cuman CH itu kalau di bahasa Mandarin H itu tandanya lidahnya diangkat ya. 保持
距离itu jarak. 保持 itu menjaga. Ya, 保持距离 sudah cukup sih, tapi kalau teman-teman mau benar-benar ditranslate yang fisikalnya ya 人生itu badan manusia ya, fisikal. Ya, jadi boleh teman-teman kalau mau ditranslate lebih lengkap, 保持人生距离 juga boleh. Saya tulisin ya teman-teman ya. 保持人生距离。保持nya teman-teman boleh pakai di konteks lain, misalnya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan seperti itu ya. 保持人生距离ya, 人生 ini fisikal, badan manusia, 距离距离 jarak, 人生 ini badan manusia ya. 人和身体的身 badan manusia, physical distancing. Oke, 保持人生距离. Satu tambahan bonus buat teman-teman ya, karena udah tanya ini, jadi sekalian. Kalau social distancing gimana? Kan sosial itu berarti masyarakat gitu ya, jadi mungkin ada juga muncul istilah social distancing. Nah, teman-teman tinggal kembangin dari sini gitu ya. Sebentar, di bawah ya teman-teman ya. 保持 保持社交距离 tetap dipakai karena 距离 artinya jarak. Oke. Ya, saya kasih pinin 保持社交交 ada satu 交距离 保持 menjaga 社交 itu sosial, jadi pergaulan sosial. 社 dari 社会 artinya masyarakat, 交 artinya bergaul ya. 交流 交往 的交 kita bilang pergaulan. Jadi misalnya kalau teman-teman ada mesti mentranslate istilah social distancing, maka kita akan translate-nya yang di ketiga. 保持社交距离 ya. Tapi kalau teman-teman bilang udah saya yang simpel aja, 保持距离 berarti yang atas ya, jaga jarak. Sebenarnya sama aja sih ya. Cuma kalau teman-teman mau pengen tahu oh physical apa, terus kalau sosial apa? Nah, sosial itu 社交, 社会交流. 社 dari masyarakat, 交nya dari bergaul ya. 社交. Oke, silakan di screenshot, dicatat. 社交 ini sosial. Ya, sosial. 好了吗？我可以删掉吗？ Sudah boleh saya hapus? Sambil saya baca pertanyaan berikutnya, teman-teman boleh screenshot. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Evelyn. 老师 kungfu silat sama dengan kungfu di pepatah ini? Sama dan cara bacanya sama tulisannya sama? Ya, sama ya. Oke, 好了。谢谢。谢谢大家的反应。Saya hapus dulu. Ya, kungfunya sama ya. Jadi teman-teman kalau sering nonton ya pasti tahu kungfu, film kungfu yang dimainkan sama apa? Saya lupa nama artisnya. Kungfu yang dimainkan sama Jet Li bukan? 不是班长, dan yang 很搞笑的, dia suka lucu banget gitu. Lupa, udah di sini tapi nggak ini. Lagi. Ya, Stephen Chow, ya, 谢谢班长. Ya, Stephen Chow, Kungfu. Nah, teman-teman ini filmnya dia dan sangat terkenal ya, Kungfu. Bagus ya filmnya ya. Nah,
Iya, jadi tulisan kungfu yang kungfu master, kungfu itu ini, kungfu, ya, sama. Nah, tapi dia punya arti lain yaitu kemarin yang kita bahas tentang usaha, terus apa? Usaha kerja keras ya, usaha kerja keras. Oke, kungfu, ya, tulisannya sama. Nah, zaman sekarang ya, zaman sekarang orang kadang-kadang nulisnya ini ya, kungfu, kungfu. Ya, mirip-mirip. Nah, kalau ini dia benar-benar artinya bisa dua. Tapi kalau yang bawah ini, teman-teman, dia cuman artinya usaha atau kerja keras ya. Misalnya saya pernah kasih kalimat gitu, 这件事挺难的，得下功夫，得下功夫. Artinya, wah, hal ini lumayan sulit nih. Kita mesti xia kan kayak turun ya, artinya kasih gitu ya, kungfu. Wah, kita mesti kasih usaha yang ekstra seperti itu ya, 得下功夫. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu misalnya tulisannya yang ini cuma bisa artinya usaha atau kerja keras. Ya, tapi kalau kungfu yang di atas bisa artinya kungfu, bakat ya, bakat kungfu. Terus yang kedua dia punya arti lagi usaha atau kerja keras ya. Nah, kalau yang di peribahasa yang saya berikan kemarin tulisannya ada ini karena memang zaman awalnya itu hurufnya yang atas gitu ya. Tapi sekarang berkembang menjadi ada juga orang tulis kungfu tapi ya ini tulisannya dan untuk artinya cuma ini ya. Oke, kungfu ya. Sudah dicoba diposting belum? Diketik di handphonenya, keluar kan ya? Pakai apa? Hanyu pinyin keluar kan peribahasanya? 只要功夫深，铁杵磨成针 ya. Jadi saya senang bahasa Mandarin karena salah satunya dia indah banget karena dia punya peribahasa-peribahasa yang benar-benar ya ada edukasinya, terus bagus gitu ya, dan ada filosofinya bagus ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Feliciana. Nyambung malah. Singku juga kerja keras, bedanya sama kungfu apa? Oh, oke. Ya, dia tanya bedanya sinku sama kungfu. Ternyata nyambung ya, karena kemarin pas lagi bahas peribahasa. Oke. Yang bawah saya hapus ya. Tadi sinku. Berbeda ya penggunaannya juga sinku. Sinku ini pertama artinya susah. Misalnya contoh ya, ini sifat. Dia kerjanya sangat susah loh. 他工作很辛苦. Misalnya ya, artinya ini sifat, kata sifat. Kalau tadi kungfu itu kan usaha, sebuah action, sebuah proses gitu ya, tadi yang usaha. Jadi Feliciana tanya bedanya apa gitu. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia memang kayaknya hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau teman-teman lihat contoh kalimatnya sih 完全不一样, totally berbeda gitu ya. Misalnya tadi saya kasih contoh yang sangat simple adalah 他工作很辛苦. Dia kerjanya sangat susah, artinya sangat bersusah payah, berjerih payah untuk bekerja seperti itu. Banting tulang, ya bahasa Indonesianya mungkin kita bisa bilang banting tulang. Misalnya, wah dari jam 8 pagi sampai misalnya jam 8 malam gitu ya, 12 jam ya. Kayak dulu kalau di stasiun TV saya bisa kerja 10 jam, 12 jam ya, seperti itu. Itu namanya singku. Jadi orang bilang singku itu karena dia sifat kerjanya memang sangat makan energi kita, terus berjerih payah, bersusah payah seperti itu ya. 所以说辛苦. Nah, itu pertama. Nah, terus yang kedua, singku itu bisa kita mengapresiasi orang gitu ya. Jadi memang ini bahasa budayanya China, jadi cara mereka ngomong begitu. Apresiasi. Jadi kalau misalnya kita satu tim ya, kadang-kadang kan si bos tidak bilang 谢谢, ya boleh bilang 谢谢你们, tapi kalau misalnya teman-teman udah kerja keras ya, kita satu tim, kita akan bilang 大家辛苦了, 大家辛苦了. Jadi orang yang dengar juga merasa, wow, kita diapresiasi sama orang yang ngomong seperti itu ya. Jadi apresiasi bahwa teman-teman sudah sangat bekerja dengan keras, sangat berusaha dengan keras. Itu singku ya. Selain artinya yang benar-benar arti
susah gitu ya. Misalnya yang tadi kayak kerjaan susah. Nah, yang kedua apresiasi. Jadi, 大家辛苦了. Terus mungkin lewat ini saya kasih contoh, 班长谢谢你, 班长辛苦了. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi 班长 ya. 谢谢班长. Terutama di hari guru kemarin saya say thank you buat 班长. Sama satu lagi foundernya New Normal ya, Xiaokang 老师. 谢谢你们，非常感谢 ya. Terima kasih banget karena saya 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 terharu ya. Saya terharu saya bisa berbagi sesuatu dari diri saya yang saya sangat senang banget gitu ya. Artinya saya berbagi the best dari diri saya buat teman-teman semua gitu. Dan ya itu saya terharu ya. Jadi saya punya kesempatan bisa berbagi dengan teman-teman semua, bisa kenal semua teman-teman walaupun nggak bisa satu persatu gitu ya. Tapi saya tahu teman-teman banyak banget dan saya senang banget gitu ya kenal dengan teman-teman semua. Dan saya bisa berbagi dalam bentuk ilmu yang saya sudah pelajari. Saya berbagi untuk teman-teman semua. Tapi semua ini benar-benar berkat dari Panjang dan juga Xiaokang 老师 seperti itu ya, menyediakan forum New Normal. 谢谢你们。班长辛苦了，小康老师也辛苦了，thank you ya.辛苦nya kadang-kadang bukan cuman kerjaan yang maksudnya fisik gitu ya, tapi mereka juga menyumbang banyak banget pikiran, energi, tenaga, ya semuanya. Pokoknya apresiasi kita buat orang lain yang kita merasa benar-benar thank you banget gitu ya, 辛苦了. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oke, Tarin ya, Tarin tanya kasihan bahasa Mandarinnya apa? Kasihan 老师. Bahasa Mandarinnya kalian ya, kasihan. Oke. Ini saya saya clear dulu ya, teman-teman boleh di screenshot dulu. Saya lanjut halaman baru biar kita enak karena bahasanya sudah berbeda. Oke, silakan di screenshot. 好，1、2、3，好了ya. Oke. Tadi apa? Kalian, kasihan ya. Oke. Ya, oke, teman-teman bentar ya, jangan ketik dulu. Kalian, kasihan ya, kasihan. Bahasa Indonesia begitu kan? Ya, kasihan ya. Ya, kalian. Nah, sama ya teman-teman ya, karena lien itu kan sebenarnya bentuk hati, kondisi hati ya, mengasihani, kasihan ya dia ya, 很可怜 gitu ya. Jadi di sini namanya shu xin pang, shu itu berdiri, xin hati, pang itu samping. Ini namanya shu xin pang ya, iya. Jadi ini adalah bentuk hati yang diberdiriin. Xin kan begini. Ya, jadi rata-rata kalau teman-teman lihat ya huruf-huruf yang berhubungan dengan arti ada dari hati, terus perasaan ya, tapi nggak 100% teman-teman. Makanya ya memang setiap huruf tuh unik ya. Kita bisa bikin cerita supaya kita gampang menghafalnya kalau saya pribadi. Nah, nanti teman-teman kalau belajar huruf Mandarin, cari cara yang teman-teman benar-benar senang gitu ya. Kalau saya pribadi itu. Nah, kayak kalian kan kita menghasihani berarti hati gitu ya. Nah, di sini ada shu xin pang berarti berhubungan dengan hati. Xin tapi yang diberdiriin. Kalau diberdiriin, nah makanya disebut shu xin pang. Dia bentuknya jadi begini. Ya, shu xin pang. Oke, kalian itu kasihan ya. Bisa juga menyedihkan sih. How kalian artinya wah sedih banget gitu ya. Jadi menyedihkan sekali gitu ya. How kalian juga boleh ya. Kalian. Nah, karena teman-teman tanya kalian, saya kasih bonus ya. Kesi. Kesi. Teman-teman kayaknya sudah tahu nih, ini sampingnya apa? Shu xin pang, sama ya. Shu xin pang berhubungan dengan hati, kesi itu artinya sangat disayangkan. Jadi sangat disayangkan gimana? Wah, sangat disayangkan waktunya nggak cukup, misalnya contoh kalimat ya. Kesi 时间不够. Ya, misalnya contohnya, 很可惜, sangat disayangkan sekali gitu ya, waktunya nggak cukup. Atau 很可惜我
见不到他 misalnya ya, mungkin dia udah berangkat gitu ya, saya baru tahu. Nah, berarti 很可惜我见不到他，很可惜我们没有见面 misalnya ya. Contoh memang udah susah banget ketemu, pas dia ke Jakarta mungkin ya kita kelewatan nggak bisa ketemu, jadi dia bilang kesi ya, sangat disayangkan sekali. Kayak kemarin saya masih ingat banget ya, Pancang bisa pakai istilah kesi, katanya waktunya udah selesai laushi ya, kesi ya, ada beberapa sesi yang lalu, kesi ya, itu jadi artinya sangat disayangkan ya, kesi. Ada satu judul lagu kan, kesi bu shi ni, oke? Kesi bu shi ni, sayangnya bukan kamu gitu ya. Jadi dia berharapnya orang itu, tapi ternyata bukan gitu ya. Jadi sangat disayangkan ya. Disayangkan. Jadi teman-teman merasa nggak huruf Hanzi jadi menarik? Karena ya ini, teman-teman mungkin jadi tahu, oh ini berhubungan dengan hati ya, sangat disayangkan juga pakai perasaan, pakai hati, benar nggak? Seperti itu. Oke, saya cukup ya, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Si, Oke, ini ada dari Ilham. Ilham nggak bertanya, tapi dia kasih komen. Saya terinspirasi Laoshi untuk melanjutkan kuliah bahasa Mandarin selama mengikuti kelas Mandarin. 谢谢老师，不客气。我也谢谢你，跟我分享了这句话呀。Thank you sudah berbagi inspirasi dengan sahabat kelas juga melalui komen ini ya. Jadi teman-teman yang terinspirasi mau lanjutin kuliah selagi teman-teman bisa gitu ya, dari segi apapun maju teman-teman ya. Jadi selagi punya kesempatan bisa lanjutin untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi, saya rasa silakan teman-teman maju ya. Jayo, oke? Ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke ya, ini sudah tidak ada pertanyaan karena udah banyak komen yang tentang latihan ya. Ternyata teman-teman lebih senang latihan ya, benar nggak? Wah, cepet belum puas latihannya dari Ibu Fonga ya. Terus seru ya kalau latihan begini, kata Leni Gorinta. Katanya nih ada saran ya dari Marcelina, Felicia Natasha ya. Ya boleh juga nih kalau tiap mau start new normal dikasih latihan kosakata dulu biar terpacu buat review dulu ya. Terus habis itu Pancang bilang, wah mau dikasih rotan nggak? Nah terus ada yang komen ya, kalau ada rotan langsung bisa. Beneran nih ada rotan ya. Kalau gitu saya cari dulu deh, tapi saya buat hadiah buat teman-teman ya, nggak usah dirotanin ya. Jadi katanya kalau ada rotan langsung bisa bahasa Mandarin ya. 是真的吗? Bener nggak? Maksudnya serius gitu ya. 是真的吗 itu serius nggak gitu? Ya. Mesti dirotanin dulu ya. Enggak lah ya, saya pikir teman-teman pasti belajar karena ada tujuan yang teman-teman pengen capai ya. Sudah bukan kayak zaman dulu mesti dirotanin ya. Oke. Nah, 同学们, ya pertanyaan kita sudah selesai. Tadi saya ada tanya tentang kendala ya. Mungkin nanti saya akan baca, nanti mungkin bisa jadi tambahan masukan saya untuk bahan berikutnya. Jadi saya sering banget berharap bisa dapat kendala-kendala dari teman-teman di mana nanti saya bisa susun modul yang memang memenuhi kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, terus yang kedua, teman-teman sudah, ini kan yang hadir memang nggak semua ya, tapi nggak apa-apa kita punya kesempatan bisa ngobrol. Teman-teman ada yang mencoba mengisi Mandarin Study Plan yang kita share? Mandarin Study Plan yang kita share, ada yang coba mengisi, terus gimana? Apakah sangat membantu atau ada yang perlu kita tambahkan ya? Jadi kalau misalnya ada yang perlu kita tambahkan, kita boleh pertimbangkan karena itu kan sebenarnya buah pikiran ya, jadi nggak mutlak. Teman-teman mungkin punya ide, Laoshi kayaknya mesti tambahin begini deh. Lumayan nih membantu buat teman-teman semua. Silakan teman-teman ya, idenya teman-teman kita juga mau gitu ya, kita akan tampung seperti itu. Terus yang ketiga ya, sebelum saya lupa, teman-teman saya pernah bilang kan bahwa di beberapa sesi yang awal-awal deh, saya pernah bilang bahwa teman-teman kalau konsisten nih
latihan terus tiap hari. Oke, misalnya nggak tiap hari lah, pokoknya konsisten lah ya, konsisten teman-teman lakukan. Terus misalnya ada satu waktu, misalnya udah sebulan nih teman-teman latihan terus dan merasakan ada kemajuan, saya mau kasih hadiah, bener nggak? Nah, saya baru ingat ya bahwa saya mau bukan nagih sih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah melakukan tapi nggak kasih tahu ke saya sama Pancang. Boleh, silakan chat ke Pancang atau ke saya juga, kirim ke kita bagaimana before after-nya, ya. Before after-nya mau dibikin video, mau dibikin apapun terserah. Tapi saya cuma minta kalau ada teman-teman yang melakukan itu, silakan di-chat ke Pancang ya. Jadi sesuai yang saya bilang, saya mau kasih hadiah. Kalau benar-benar teman-teman mau share. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk maksudnya, oh jadi ini ya buat maksudnya penilaian, bukan, bukan. Karena kita sudah umumkan tidak ada ujian, tapi apa namanya, saya masih dapat hadiah ya. Jadi saya pengennya gini loh, kalau mungkin ada teman-teman yang share ya bahwa oh ya saya lakukan begini walaupun memang nggak konsisten tiap hari, tapi ada hasil yang didapat ya. Mungkin berapa apa namanya didapat, maksudnya ya mungkin hasilnya 20%, 30% lebih maju dari sebelumnya. Yang menurut saya itu satu gerakan motivasi buat teman-teman yang lain gitu ya. Jadi biar yang lain terpacu, oh ya ya oke ya temannya ada satu teman ya, Tongxue yang dia review terus akhirnya dia dapat kemajuan. Nah, kalau gitu saya juga terpacu. Biasanya gitu sih ya teman-teman ya. Jadi kita semangat itu karena memang ada dapat sedikit hasil. Jadi kenapa saya minta teman-teman review. Kadang-kadang saya kasih latihan, terus teman-teman saya minta latihan ya di tempat masing-masing walaupun memang saya nggak bisa tunjuk semua. Teman-teman ketika berhasil menjawab atau kayaknya selisih dikit doang misalnya ya, atau jawabnya benar semua, teman-teman ada rasa puas, benar nggak? Terus akhirnya jadi happy, jadi semangat. Nah, itu yang pengen saya ciptakan sebenarnya dari saya minta teman-teman, me-review di rumah. Jadi me-review kan kadang-kadang kita hafal gitu ya, "Oh, saya masih hafal loh ya yang beberapa waktu lalu." Kan kayaknya puas banget. Nah, itu yang kadang-kadang bisa micu teman-teman jadi lebih semangat. Tapi kalau kita berfokus sama, "Oh ya, saya lupa ini, saya, salah," gitu ya. Jadinya kan kita berfokus ke yang situ jadi makin down gitu ya. Jadi teman-teman alihkan pikiran juga untuk fokus yang, apa namanya, eee, fokus ke yang kemajuan ya, hal-hal yang positif. Nggak usah bikin video ya, teman-teman boleh share. Nanti, saya akan lihat mekanismenya seperti apa, tapi teman-teman siap-siap kalau memang ada ini. Jadi bentuk testimoni juga boleh ya. Jadi kita mau lihat, kemajuan seperti apa, kalau boleh before after-nya. Jadi misalnya sebelumnya saya kayaknya, sama nada gimana, terus sekarang kayaknya lumayan nih. Jadi mungkin dari situ kita boleh share ke semua teman-teman kelas yang panjang, kita kelasnya sampai berapa? Z ya? Z atau lebih ya. Ya saya nggak Z tahu ya. sudah Jadi kenapa? sudah penuh, sudah sampai Oh, Z sudah penuh. Iya, AB ya? oke. AB. Z sudah penuh ya, jadi ramai banget. Maksudnya dengan begitu kan kayaknya, wow, banyak banget yang orang maju karena dia ada konsisten mereview. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu motivasi buat teman-teman yang lain seperti itu ya. Jadi, mungkin teman-teman bisa jadi salah satu inspirasi buat teman yang lain yang mungkin merasa, "Aduh kayaknya susah banget, saya nyerah lah," gitu misalnya. Nah, mungkin di saat dia udah mau nyerah gitu ya, dia baca itu misalnya, "Oh, teman-teman pada banyak yang maju ya, kayaknya saya juga terpicu ya untuk, bangkit lagi, misalnya ya. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa kita, bertestimoni bisa membangkitkan semangat orang lain ya, itu sangat luar biasa. Ya, seperti Pancang suka ngadain yang kita sebulan sekali ada undang orang luar kayak, apa, bulan lalu ya, bulan lalu undang yang siapa ya, saya lupa namanya ya, sorry, yang kerja di Beijing gitu kan, dia, saya ada ikut ya, jadi beliau keren banget, beliau kasih motivasi juga ke teman-teman. Nah, justru itu kita berharap dengan Pancang ya, luar biasa dia fasilitasi teman-teman dengan berbagai selain kelas, ya berbagai motivasi yang bikin teman-teman, oke lah sudah mau menyerah, tapi akhirnya maju lagi gitu ya. Jadi, menurut saya itu ya, teman-teman boleh share testimoninya, pengalamannya, kalau bisa before after seperti itu ya.
Oke, ya. Sebelum saya lupa ya, jadi mumpung saya ingat, saya pikir di hari Selasa ini saya mau tanya feedback-nya dari teman-teman bagaimana, kan ini udah berjalan 4-5 bulan, walaupun pertemuan kita seminggu cuma sekali, kadang-kadang teman-teman review jadinya bisa seminggu 2 kali. Nah, saya mau lihat apakah teman-teman ada perkembangan, terus ada mungkin saran atau masukan buat buat kita gitu ya, buat saya terutama biar saya bisa memfasilitasi teman-teman lebih baik lagi ya. Jadi saya nggak ada maksudnya visi yang lain gitu ya. Saya cuma satu doa saya yang simple banget gitu ya. Simple banget adalah ya saya pandangannya ke gambar yang ada di handphone ya. Oh, pandangan ke kamera ya. Oke. Ya, saya simpel banget sih, cuman pengen teman-teman ada hasil, itu doang ya. Hasilnya memang setiap pribadi berbeda-beda, tapi saya benar-benar senang banget kalau misal teman-teman bilang teman-teman ada hasil. Itu hal yang sangat saya syukuri dan sangat saya benar-benar saya bersyukur banget gitu ya. Heeh, 谢谢同学们. Oke, Panjang, ini sih pertanyaan udah selesai ya, makanya hari ini saya bisa banyak ngobrol dengan teman-teman semua, walaupun nggak bisa satu persatu. Sama ini ya teman-teman ya, untuk saya panggil baca itu benar-benar teman-teman banyak banget yang tunjuk tangan. Saya juga berharap semuanya bisa dapat giliran, cuma waktu kita terbatas. Jadi saya berusaha supaya semua orang dapat giliran dan memang yang belum pernah jadi dapat ya. Tapi namanya kadang-kadang ya saya lupa beneran. Kadang-kadang saya lupa ini udah pernah belum ya. Jadi mumpung hari ini ada waktu juga, saya sekalian boleh ngobrol sama teman-teman. Kalau ada yang kurang nyaman, saya minta maaf ya. Karena memang ramai banget ya, tapi saya senang banget teman-teman semangat sekali mau baca, mau latihan ya. Oke, kira-kira ini saya mau kasih hadiah atau saya mau jawab pertanyaan. Ada pertanyaan nggak, Pancang? Ada langsung beberapa Oh, ada chat. ya? Ada. Ya, boleh. 等一下, saya coba ke chat room ya. Oh ya, langsung ada pertanyaan. Oke, kalau pakai masker apa? Saya nggak scroll ke atas ya, langsung ini aja ya. Yang muncul ya. Oke, pakai masker. Ini saya boleh clear rasanya ya. Ya, jadi 今天很高兴有时间和同学们聊一聊. Saya senang banget hari ini bisa ada waktu dengan pertanyaan dikit saya bisa ngobrol dengan teman-teman ya. Kalau yang di modul kadang-kadang ya hari Sabtu Minggu kita udah kita Uber di modul gitu. Nah, tapi hari ini kita bisa ngobrol terutama saya bisa dapat tahu gimana sih kendala teman-teman ya. Oke, tadi pakai masker. 戴口罩. 同学们, bentar ya, ini kayaknya nge-hang. Bentar ya, teman-teman semua. Bentar, saya bisa hapus nggak ya? Oke, coba ya, saya hapus. Coba, bentar. Oh ya, oke. 好的. Udah bisa ya, 戴口罩. Kou-nya mulut, cao-nya adalah kou. Kou itu masker. Tai-nya memakai. Memakainya untuk yang kayak anting, rantai, kalung ya, itu pakai tai. Tai-nya memakai. Tapi kalau memakai baju, celana, sepatu itu pakai cuan, 不一样的那个动词 ya. Beda kata kerjanya. Jadi kalau tai itu biasa untuk yang aksesoris ya. 口罩, 戴手表, jam tangan, aksesoris ya. Tapi kalau misalnya pakaian yang pokok itu kita namanya cuan, memakai. Cuan ifu misalnya ya, memakai baju, pakaian. Ifu.
Chuan memakai. Nah, kalau bahasa Indonesia sama-sama memakai gitu ya. Tapi teman-teman yang pasti teman-teman kasih catatan sendiri ya. Tai itu untuk aksesoris kayak tai xiang lian, tai erhuan, erhuan itu anting, xiang lian itu kalung, tai shoubiao pakai jam tangan, terus tai jiechi, jiechi itu apa? Cincin ya, pakai cincin itu semua pakai tai. Pokoknya tai yang aksesoris pakainya tai yang atas yang memakai. Tapi kalau memakai yang pokok ya, misalnya baju, celana, sepatu, itu pakai cuan. Cuan ifu, cuan 鞋子, cuan 裤子, cuan 衬衫, 衬衫 kemeja, ya seperti itu. Oke, silakan dicatat. Teman-teman kasih bintang ya. Cuan sama tai bedanya apa? Supaya tidak kebalik-balik, ketukar-tukar. Ya,口罩. Nah, 口罩 masker ya. Sekarang kita juga sangat familiar dengan face shield ya. Sekalian aja ya, 面罩. Biar teman-teman sekalian menghafal. 口罩 masker. 罩 itu artinya di cover, ditutup gitu ya. Nah, terus ada 面罩 face shield. Jadi menutupi muka. 面罩 saya tulis di mana ya? Oh, di sini aja ya, teman-teman, karena 罩nya kan sama. Ya. 面nya muka, 面罩 ya. 罩nya sama. Tai-nya juga sama. Ya, karena pakai aksesoris ya, 面罩. Ya, ini namanya face shield. Ya, teman-teman, telepon masuk, suara saya oke? Ya, masih oke ya, 面罩, 口罩. 好了吗? Silakan di screenshot atau dicatat. 面罩 face shield. Oke. 再来. Oh ya, tadi saya bilang mau tuliskan istilah new normal gitu ya. Ya, karena ini saya jadi lupa. 好了，谢谢同学们的反应. Thank you buat responnya. Ya, saya clear. Tadi 新常态. Jadi new normal itu juga istilah yang baru muncul ketika kita lagi kondisi begini ya. Jadi bahasa Mandarinnya juga baru muncul juga gitu. Kata-katanya, hurufnya sih nggak baru muncul, cuman gabungan kata-kata istilahnya baru muncul ya. 新常态. Nah, kalau teman-teman tanya, 新常态 dari mana? 新 itu artinya new, baru. 常, 正常的常. Sebenarnya 正常 itu artinya normal ya. Jadi 正常, 正nya ini. 正常. 正. 常. ZHENG ya, 正常. Nanti takutnya dipikir ah. 正常. 正常 itu normal. 很正常啊. Normal. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau 常 itu dari sini. 常. 态 是态度的态. Attitude, sikap. Makanya kan dia nggak bisa cuma 新常 gitu ya, new normal gitu ya. Jadi makanya dia pakai tai karena sikap kita yang juga udah new normal, artinya udah berbeda ya. Sekarang berpergian masih masker, masih hand sanitizer seperti itu ya. 新常态. Oh ya, ngomong hand sanitizer sekalian ya, ini paket ya. Tadi udah nanya tentang physical distancing, 保持距离, 保持人身距离, 保持社交距离. Nah, terus sekarang ada new normal ya. New normal berarti 新常态. Yang ini. Terus tadi ada 戴口罩, 戴面罩, ya, 面罩. Ya, sampai anak saya kalau kadang-kadang kita ajak jalan-jalan sore, dia udah tahu mesti pakai 面罩 ya. Jadi 除了穿鞋 ya teman-teman mungkin jadi bisa latihan dengar. 除了穿鞋子, 他还知道要戴面罩. Dia akan tanya, Mama, 面罩 ya. Jadi saking ini ya, jadi anak zaman sekarang jadi tahu mesti pakai face shield ya. Karena dia belum bisa pakai masker ya, belum 2 tahun. Jadi dia taunya oke, masih pakai face shield, 面罩
Jadi dia bisa minta, 面罩在哪儿 ya, 面罩di mana. Nah, oke. Tadi apa? Oh ya, satu paket deh hand sanitizer sekalian ya. Oke, silakan teman-teman catat dulu. Saya lebih enak sih tulis di atas ya. Nanti saya clear baru saya tulis di atas ya. Hand sanitizer itu juga istilah yang baru muncul ya ketika kita COVID. Saya bacain buat teman-teman, nanti saya tulisin ya. 消毒洗手液. 消毒 itu artinya membasmi kuman. 洗手液, 洗手 itu cuci tangan, cuci tangan. 液 itu adalah cairan ya. Jadi cairan pencuci tangan yang untuk basmi kuman, istilahnya gitu ya. 消毒洗手液. Kalau 老师 terlalu panjang ya, 洗手液 boleh, boleh. 洗手液 sih lebih ke cairan cuci tangan seperti itu ya. Oke. Di bawahnya cuman sayanya yang agak ini. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa ya. Nggak kepotong kan? Ya udah. 消毒洗手液. Ya, oke. 等一下呀。洗手. Ya, jangan ketik, jangan ketik, saya kepotong pas guratannya. Ya, 洗手液. Xiao du xi shou ye. Xiao dari basmi kuman ya kalau kita translate. Xiao basmi kuman, xi shou ye. Xi shou itu cuci tangan, ye itu adalah cairan. Xiao xi shou ye. Oke, silakan di screenshot atau dicatat ya. Xiao xi shou ye. Oh ya, ini ada pertanyaan masuk. 老师可怜, liannya bisa artinya sebentar. Saya ke room chat. 等一下. Bentar. Liannya bisa artinya wajah. Nggak bisa. Karena beda hanzi. Hurufnya beda. Kalau yang tadi kalian udah ya, lian. Tapi kalau muka itu di sini ya. Lian. Hanzinya beda. Terus huruf, nadanya juga beda. Ya, lian. Lian itu muka. Lian atau mien. Lian itu dia bisa berdiri sendiri, water lian. Tapi kalau mien, dia harus gabung sama yang lain jadi satu istilah. Tadi mungkin teman-teman bertanya, hah? Terus tadi ada facial, kenapa nggak pakai lian? Enggak, jadi memang ada ketentuan khusus ya. Maksudnya mien, dia muka juga, terus permukaan juga artinya ya. Jadi mien bisa artinya banyak. Nah, terus mien juga artinya mie. Tulisannya sama ya. Mie yang kita makan tuh yang tadi saya tulis mien zhao de mien itu sama semua. Tapi kalau yang lian ini muka khusus muka ya. Oke, misalnya kayak kita bilang 丢脸 丢脸就是memalukan ya, 很丢脸. Liannya lian ini. Ya, jadi mereka punya cara penggunaan yang berbeda-beda ya. Ada fungsinya masing-masing ya. Terus teman-teman kalau lihat ya, lian itu kan daging. Nah, daging itu saya bisa buletin. Ini mungkin teman-teman lihat seperti yue ya, tapi sebenarnya enggak. Dia sebenarnya dari sini. Dari mana ya? Saya di sini aja ya. Enggak apa-apa ya teman-teman ya, warna merah. Dari rou. Karena muka itu berhubungan dengan daging ya. Jadi dari rou daging. Ini namanya rou zipang ya, 不是月. Ya, sekilas memang kelihatannya kayak yue bulan, 不是. Jadi ya itu sekali lagi menariknya huruf Mandarin yang saya senang sih begini. Dia dari sampingnya itu kita kelihatan banget ada arti-artinya. Kayak kaki ya, kaki itu jiao. Nah, teman-teman boleh lihat ya. Ada unsur ininya juga, daging kan, muka, kaki itu semua unsurnya karena dari daging ya, dari maksudnya daging tubuh gitu ya, seperti itu. Jiao itu kaki, kalau lian tadi muka.
Menarik ya teman-teman. Jadi semoga makin senang nanti teman-teman kalau mau belajar huruf Mandarin. Wow, ternyata menarik ya. Kita bisa punya patokan hafalnya. Kalau saya dulu belajarnya begitu. Ya, guru saya jelasin begitu, saya bilang, oh iya ya menarik ya. Dari situlah setiap huruf Mandarin yang saya hafalin gitu ya. Karena saya buka kamus, saya belajar, saya patokannya dari situ. Jadi biar gampang mengingat. Nah, mungkin itu yang saya bisa berbagi sama teman-teman, cara saya belajar menghafalin huruf Mandarinnya seperti itu ya. Lian wajah muka. Oke. Hao lah. Panjang, 我还有时间吗? Udah jam berapa ya sebentar? Ya, waktu harus memisahkan kita, langsung sudah. Oh, udah ya. Oke ya, semoga hari ini yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ya, tidak semua ya. Tadi ada show, tidak pakai zhou. Ya, 没有. Tidak semua. Cuma maksudnya supaya teman-teman gampang menghafal, oh huruf ini ada hubungannya dengan daging, berarti saya paham nih, lian ada unsur dagingnya seperti itu ya. 好，谢谢同学们，再见，谢谢班长。 谢谢老师. Ya, sahabat kelas, untuk program Channel Menjawab kita akhiri sampai di sini ya. Untuk sahabat kelas yang bertanya tapi belum kebagian jawabannya, memang ada beberapa pertanyaan belum waktunya untuk dijawab ya. Jadi sabar, proses belajar kita masih panjang. Oh ya, oke. Ya mungkin pertanyaan di atas ya nggak ke scroll ya. Oke. Betul ya. Tapi Ada pertanyaan yang kendala-kendala nanti Pancang bantu screenshot ya. Saya Boleh. mau lihat ya. Oke. Siap Pancang. Oke, sahabat kelas, kita ketemu lagi di hari Sabtu atau Minggu berikutnya ya. Ya. 谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢班长。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，再见，再见老师，谢谢班长，再见。